ketentuan fikih terkait Ramadan. Yang kedua, keistimewaan di bulan Ramadan yang membuat kita semangat untuk menunaikannya. Dan yang ketiga, ini juga yang paling penting, adalah membahas tentang indikator keberhasilan Ramadan. Karena nanti ada satu ayat, bukan ayat sebetulnya, satu kalimat di satu ayat yang dituliskan itu di mushaf, yang Masya Allah ternyata kalimat itu menjadi ukuran keberhasilan puasa seorang hamba. Nanti kalau waktunya cukup, mudah-mudahan 3 hal ini bisa dibahas. Kalau tidak, bisa ditemukan dalam kajian yang lainnya. Pertanyaan saya, maaf, apakah setiap kita yang puasa dalam setiap tahun sudah pasti diterima dan berhasil puasanya? Kalau Anda menduga tahun yang kemarin belum sempurna, tahun sebelumnya belum sempurna, dan sekarang diberikan Ramadan lagi tidak Anda manfaatkan, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk menyempurnakannya? Dan mohon maaf teman-teman, belum tentu bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itu setiap Allah berikan kesempatannya, maka maksimalkan untuk meraihnya. Bismillah, kita mulai bahasan kita. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama tentang ketentuan fikih Ramadan, syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Nanti yang mau kopi juga boleh nanti ya. Nanti saya coba bisa kopikan sehingga Anda bisa baca kemudian. Dan ini masih asli dan jarang kitabnya didapatkan. Saya dapatkan ini di Libya, masih berbahasa Arab insya Allah ya. Betul, kita bahas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisiyami fardan aw naflan. Puasa itu baik yang bentuknya wajib ataupun sunnah. Syartu wujubin faqat, catat baik-baik ya. Ada beberapa ketentuan yang melekat dalam pelaksanaannya. Pertama, ada syarat wajib. Hati-hati. Yang kedua, wa syurutus sihhah faqat. Ada syarat sah penunaian. Pertama syarat wajib, kedua syarat sah. Nanti kita bahas. Dan yang ketiga, syurut wujub wasihah ma'an. Syarat sah dan wajib bersamaan. Jadi yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah, dan yang ketiga syarat wajib dan sah secara bersamaan. Kalau Anda tidak memenuhi satu di antara 3 ini, maka nanti hukumnya akan tidak sama dengan hukum asalnya. Kita mulai dengan cepat, saya bacakan langsung. Awalan syurutul wujub. Pertama, syarat diwajibkannya puasa. Saya terangkan dulu apa itu syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan, syarat yang menjadikan seorang hamba wajib menunaikan puasa. Saya ulang. Syarat yang menjadikan seorang hamba wajib menunaikan puasa. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka wajib dia puasa. Paham? Syarat ini tidak terpenuhi, maka kewajiban tidak melekat kepadanya. Ini cuma 2. 1, wahumal itsnan, dan syarat ini ada 2. 1, al-bulugh. Al-bulugh. Sampai usia baligh. Fokus. Jika ada seorang insan beriman, dia sudah muslim, Islam, kapan dia wajib menunaikan puasa? Syarat yang pertama, jika sudah masuk masa balighnya. Pelan-pelan. Jika seseorang sudah masuk masa baligh, nah ini sekarang tanda-tandanya bisa berbeda-beda ya, pada karakter atau hal-hal terkait dengan anak masing-masing. Kalau dulu laki-laki bisa diprediksi usia sekian, perempuan lebih mudah lagi. Ketika sudah tiba masa haidnya, maka masuk ke dalam masa balighnya. Laki-laki kalau sudah misalnya mengalami mimpi tertentu atau dalam fase usia tertentu yang nalarnya sudah mulai matang, maka masuk masa balighnya, berlaku kemudian ketentuan puasa baginya. Jelas di sini? Tayyib. Fala yajibu siyam 'ala as-sabi hatta yablugh. Maka tidak diwajibkan seorang anak yang belum masuk masa baligh untuk menunaikan ibadah puasa. Karena itu mohon baik-baik bersikap secara bijak para orang tua. Awas, hati-hati. Kalau anak Anda belum baligh, Allah belum mewajibkan dia puasa. Karena Allah belum mewajibkan, Anda nggak usah paksa.
Yang mungkin Anda lakukan adalah melatih dia bagaimana menyesuaikan berpuasa, sehingga saat tiba masa balighnya, dia sudah terbiasa menunaikan puasa yang dimaksudkan. Paham? Baik, kita ambil contoh misal. Mohon maaf, anak Anda belum baligh, usia 5 tahun, 6 tahun misalnya. Anda kita silahkan perkenalkan untuk menunaikan puasa. Tapi jangan dipaksa. Misal, ambil dulu misalnya, mohon maaf, sampai zuhur untuk di hari ini. Motivasi, begitu zuhur buka, Anda berikan apresiasi. Masya Allah kakak, hebat ya. Sudah bisa puasa sampai zuhur. Mama dulu cuma sampai jam 10 bisanya waktu seusia kakak. Alhamdulillah dia terangkat. Besok teruskannya sampai asar. Masuk dia kepada asar besok harinya, apresiasi lagi. Masya Allah kakak, luar biasa. Kemarin zuhur sekarang sudah asar ya, luar biasa. Masya Allah, besoknya lagi dia berusaha sampai maghrib. Maghribnya jam 6, begitu setengah 6 sudah nggak kuat dia. Mau buka ya, teruskan nak, teruskan. Cuman setengah jam lagi. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum wajib untuk melakukannya. Nggak ada masalah, walaupun cuma setengah jam. Karena Allah pun tidak mewajibkan untuk dia. Yang Anda lakukan itu apresiasi, sanjung dia. Hebat kakak, alhamdulillah ya. Besok sempurnakan, tinggal setengah jam lagi. Tinggal usah Anda paksa. Ayo kak yang kuat, tinggal setengah jam lagi, tinggal setengah jam lagi. Allahu Akbar. Kemampuan dia itu belum sanggup sampai di sana. Paham ya? Di dalam konteks ini, dia mau puasa sampai zuhur, puasa sampai duha, puasa sampai asar, maka itu pembelajaran dalam masa-masa yang diberlakukan untuknya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Di bagian pertama, untuk bayi-bayi ataupun usia-usia anak yang belum sampai kepada masa baligh, maka yang berlaku baginya adalah ta'limus siyam. Mengajarkan cara berpuasa atau esensi puasa. Bisa Anda ceritakan manfaat-manfaat puasa, bisa Anda motivasi kenapa orang-orang puasa, dan bisa Anda berikan dorongan kepadanya untuk mulai menunaikan puasa sekalipun dalam waktu-waktu yang tertentu batasnya. Dua, syarat yang kedua, Al-Qudrah. Al-Qudrah yaitu kemampuan optimal untuk menunaikannya. Kemampuan optimal untuk menunaikannya. Usianya sudah baligh dan sudah melewati masa-masa kanak-kanak, bahkan sudah melewati remajanya. Tapi secara kemampuan, dia tidak memiliki kemampuan maksimal untuk mengerjakan puasa. Contoh, fala yajibu siyam 'alal 'ajiz min maradin aw ghairi. Maka tidak diwajibkan puasa untuk dikerjakan pada saat itu bagi orang yang lemah menunaikannya seperti orang sakit atau semisalnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, dalilnya ayat 184 sampai 185. Paling kiri sebelah atas sampai pertengahan. Ayyaman ma'dudat. Tunaikan puasa itu pada hari-hari tertentu saja yang dihitung. Tahan sebentar, ini menarik sekali. Bapak Ibu sekalian perhatikan gaya bahasa Al-Quran ya. Ini selain diksinya tepat, detil, juga memberikan dorongan yang kuat untuk bisa menunaikan. Lihat sini. Kalau kita ingin menunaikan puasa Ramadan, di bulannya di bulan apa? Ramadan. Baik. Selama berapa lama? Sebulan. Perhatikan, sebulan. Lihat sini. Ada orang yang sebelumnya belum pernah puasa selama sebulan. 10 hari berturut-turut belum pernah. 20 hari berturut-turut belum pernah. Bahkan 30 hari apalagi. Tiba-tiba, maaf, digambarkan pada orang ini besok puasa ya. Kapan? Ramadan. Berapa lama? Sebulan. Kira-kira yang melekat pada dirinya perasaannya bagaimana? Berat, tidak nyaman, kurang enak. Sama persis dengan ibu-ibu ingin belanja misalnya. Baik, Anda ingin menyalurkan zakat mal ke tempat yang baik, tidak ada masalah. Kotak infak. Dan Anda ingin menyalurkan zakat mal. Baik. Ini mal, ini mall. Lihat sini, Anda hadirkan ke tempat belanja. Pasar misalnya. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Saya mulai dengan yang ini dulu, yang bawah. Kalau Anda ingin berbelanja, Ibu pilih yang mana? 14.999 atau 15.000?
Padahal cuma beda poin 0,0,1 kan ya? Baik, maka orang cenderung akan memilih hitungan yang lebih ringan dibandingkan dengan angka barangkali yang bulat, yang padahal tidak jauh beda esensinya. Jelas? Walaupun dalam beberapa keadaan, kadang-kadang kita suka kurang bijak. 50.000 dimasukin kotak infak, rasanya terlampau besar. Tapi 50.000 dibawa ke mall, rasanya terlampau sedikit. Lihat cara pandang orang-orang dalam konteks ini. Makanya ketika Allah menawarkan nilai-nilai terkait dengan ibadah, yang disebutkan bukan poin penuhnya, yang disebutkan hitungan bilangan harinya. Silahkan cek, tunaikan puasa, berapa lama? Beberapa hari yang bisa dihitung. Masya Allah, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Hitung hari pertama, besok puasa lagi, puasa. Hitung lagi hari kedua, besok puasa lagi, puasa. Hitung lagi hari ketiga, sampai 30 hari. Bukankah 30 hari sampai dengan sebulan? Tapi bahasanya, beberapa hari yang bisa dihitung. Jelas sampai sini? Baik. Ini bagian yang memudahkan. Tapi bahasan kita bukan itu. Bahasan kita adalah, saya bahas ini untuk menggambarkan keindahan bahasa Al-Quran. Juga yang kedua, menegaskan hukum bagi perempuan. Lihat ibu fokus. Kalau ada perempuan tiba dalam masa, misal, gak bisa menunaikan puasa selama sebulan penuh. Mohon maaf, karena nifasnya, atau karena baru misalnya sedang menyusuinya, atau sedang mengandungnya dalam kondisi tertentu, dia tidak bisa menunaikan puasa dalam sebulan. Maka, dia harus mengganti di luar Ramadan selama berapa? Bukan selama sebulan, selama hitungan hari dalam sebulan itu. Itulah bahasa Quran kenapa menggunakan hari yang dihitung, bukan 1 bulan. Sebab ketika Ramadan jatuh tahun ini misalnya 29 hari, maka yang ia kerjakan cukup 29. Kalau Ramadan jatuh 30 hari, yang ia kerjakan 30-nya. Di kalimat ayyaman ma'dudat, selain menunjukkan keringanan mengerjakannya, juga detilnya Quran dalam menunjukkan hukum yang harus dipahami oleh setiap insan beriman. Paham? Sekarang teruskan ayatnya. Faman kana minkum maridha, terkait dengan ini. Maka siapa di antara kalian yang sakit? 1. Aw ala safar. Kedua, sedang safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka jika sakit dan safar ini tidak menghadirkan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan puasa, boleh pada saat itu Anda tidak puasa, tidak berlaku kewajibannya, Anda bisa ganti di waktu lain selain Ramadan. Syarat yang kedua tadi, wajib berpuasa jika mampu mengerjakan secara maksimal. Anda tidak mampu mengerjakan secara maksimal, maka kewajiban gugur pada saat itu, tapi diganti di lain waktu Ramadan. Paham? Apa contohnya Ustaz? Quran langsung menyampaikan ada 3 kondisi. 1, sakit. 2, safar. Ketiga, wa 'alal ladzina yutiquna. Orang yang divonis secara medis memang fisiknya tidak mungkin puasa, lemah secara fisik. Kita bahas pelan-pelan. Saya perdalam sedikit, saya perankan uraiannya, saya pelankan. Masih ingat syarat pertama, wajib puasa apa? Baligh. Syarat kedua, mampu menunaikan secara optimal. Sekarang, siapa yang, mohon maaf, ditoleransi oleh Al-Quran untuk berlaku hukum gugur kewajiban pada dirinya saat Ramadan, boleh tidak berpuasa, tapi dia mesti mengganti di hari lain misalnya. Siapa di antara kalangan-kalangan yang disebut belum punya kemampuan maksimal itu? Kata Quran ada 3 jenisnya. 1, faman kana minkum maridan. Pertama, orang sakit. Nah, apakah semua yang sakit kemudian boleh tidak puasa? Belum tentu. Fokus baik-baik. Anda misalnya tiba-tiba saat Ramadan tidak puasa. Aduh, saya nggak puasa. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Keseleo kemarin saat taraweh. Masya Allah. Tapi tidak semua sakit menjadikan Anda mesti tidak puasa. Sakit apa yang membolehkan Anda gugur, kemudian tidak menunaikan puasa dan mesti mengganti di hari lain? Kata para ulama, 1, jenis penyakit yang bila Anda menunaikan puasa diduga bisa memperparah penyakitnya. Saya ulang, jenis penyakit yang jika Anda menunaikan puasa diduga dapat memperparah penyakitnya. Begitu Anda puasa, maka berpengaruh kepada keadaan diri Anda. 2,
jenis penyakit yang mengharuskan Anda mengonsumsi obat pada waktu-waktu Anda berpuasa. Kalau yang tadi, memang ketika puasa, mohon maaf, ya itu langsung berpengaruh pada penyakit. Baru Anda tidak makan, sudah misalnya turun berat badan Anda atau kondisi Anda semakin parah di situ. Yang kedua, dia bisa sebetulnya puasa, cuman kata dokter, Anda mesti minum obat nih di hari-hari ini. Kalau Anda tidak minum, berbahaya bagi Anda misal. Jelas ya? Yang ketiga, ini yang unik. Jenis penyakit yang secara fisik tidak sakit, tapi dikiaskan ketidakmampuannya seperti orang sakit. Secara fisik gak kelihatan sakit, sehat dia. Cuman dia seperti orang sakit tadi, tidak punya kemampuan berpuasa. Kalau puasa berbahaya bagi badannya. Contoh, perempuan yang tengah mengandung, yang dalam keterangan medis ketika dia puasa misal akan berpengaruh pada kandungannya atau kelemahan fisiknya. Sakit sih tidak, dia sehat. Dia biasa-biasa saja. Cuman keterangan dokter mengatakan, ibu kalau ibu puasa dipaksakan 30 hari, ini bagi bayinya akan ada persoalan. Bolehlah sesekali puasa misalnya. Hari ini puasa, besok sebentar dulu. Hari ini puasa, besoknya lagi sebentar dulu. Ibu ngemilnya lebih banyak ya malam harinya nanti kalaupun mau puasa. Tapi jangan dipaksakan 30 hari. Maka yang demikian, dia boleh berbuka pada saat itu karena menyelamatkan kondisi jiwa dan raganya. Paham sampai sini? Baik, saya tes lagi. Penyakit yang pertama, bagaimana keadaannya? Jika dengan berpuasa membahayakan kondisi dirinya. Yang kedua, dia mengonsumsi obat-obat yang dikonsumsi pada waktu-waktu puasa. Yang ketiga, kondisi fisik yang sehat tapi tidak memiliki kemampuan dikiaskan pada orang sakit seperti ibu yang hamil. Baik ya? Ataupun nanti yang selanjutnya seperti ibu yang menyusui. Dia mampu berpuasa, cuman ketika dia puasa kualitas ASI-nya menurun sehingga tidak ada yang diberikan maksimal kepada anaknya. Maka dalam kondisi demikian, membatalkan puasanya lebih utama dibandingkan meneruskan puasa. Karena menjaga kondisi jiwa, itu bagian dari maqasid syariah. Tujuan disyariatkannya agama untuk membimbing kehidupan. Paham? Tanya. Teruskan. 2. Safar. Apa itu safar? Safar bukan sekedar perjalanan. Dalam bahasa Arab ada 2 jenis perjalanan. Satu, ada safar, safara yusafir. Safara yusafir. Orang kita menyebutnya dengan safar. Yang kedua, dhahaba yadhhab, dhihaban, dhihab. Ini pun sama artinya bepergian. Bedanya, kalau ini bepergian dalam jarak yang relatif dekat. Kurang lebih tidak melampaui 80 km. Syarat pertama, relatif dekat, tidak melampaui 80 km. Sudah? Yang kedua, fokus. Dhihab juga bisa diartikan perjalanan yang tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan. Saya mau ngantar anak dari sini ke sekolah madrasah. Madrasahnya cuma 6 kilo. Di jalannya santai, tidak ada masalah. Ya, tidak ada kesulitan yang cukup berarti, maka disebut dengan dhihab, bukan safar. Jelas? Saya mau belanja misalnya ke mall di depan, kebutuhan-kebutuhan. Begitu belanja jaraknya cukup dekat, tidak terlampau menyulitkan, itu dhihab namanya, bukan safar. Ukhti saya mau safar dulu, kemana? Ke mall Kelapa Gading. Itu bukan safar namanya, dhihab. Paham ya? Baik. Yang ketiga, tidak merubah zona waktu. Tidak merubah zona waktu secara luas. Fokus. Dalam konteks hukum ini, maka dalam kondisi dhihab ini, teman-teman sekalian, jaraknya cukup dekat, tidak terlampau menyulitkan, juga tidak merubah zona waktu secara luas. Maka ini istilahnya bukan safar tapi disebut dengan dhihab. Paham sampai sini? Nanti lihat konsekuensinya ya, lihat konsekuensinya. Ya. 2, ada yang disebut dengan safar, lawan langsung dari dhihab. Baik secara jarak, fokus baik-baik.
secara jarak, jika ini dekat kurang lebih 80 km, yang ini lebih daripada 80 km. Lebih dari 80 km. Fokus. Jadi kalau ada seseorang kemudian melakukan perjalanan, jaraknya lebih daripada 80 kilo, maka apa namanya? Safar. Dari sini ke Papua apa namanya? Dari sini ke Lebak Bulus apa namanya? Dari sini ke Bekasi apa namanya? Dari sini ke Surabaya apa namanya? Paham? Baik. 2. Jika ini cenderung menyulitkan, cenderung tidak menyulitkan, maka ini cenderung memberikan kesulitan yang lebih daripada yang ini. Ada yang tidak biasa, cukup sulit perjalanan. Bisa jaraknya, bisa keadaannya, bisa medannya, dan seterusnya. Pelan-pelan. 3, yang ini cenderung tidak merubah zona waktu. Tapi yang ini bisa merubah zona waktu secara fatal. Atau secara luas, merubah zona waktu. Nah, jika Anda berada dalam kondisi yang ini, bukan yang ini, fokus baik-baik, maka kondisi yang kita alami saat ini, dalam keadaan tertentu bisa membolehkan kita membatalkan puasa. Dan diganti di hari lain. Bahkan Masya Allah, ada kondisi safar tertentu yang mutlak Anda mesti buka. Bahkan kata para ulama, hukum bukanya sama wajibnya dengan hukum puasa di hari-hari yang tenangnya. Jadi kalau Anda nggak buka, Anda dosa. Tuh bayangkan, ada kondisi saat bulan Ramadan, harusnya puasa, Anda mesti buka. Kalau nggak buka, Anda dosa. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang tiba-tiba, Nabi sedang di perjalanan safar, ada seorang istirahat di bawah pohon, tubuhnya sangat lemas, luar biasa tidak punya kekuatan. Nabi bertanya, kamu kenapa? Kata beliau, saya sedang puasa ya Rasulullah, ana sha'im. Kata Nabi, laisa minal birri siyamu fis safar. Enggak bagus Anda memaksakan puasa dalam safar dengan kondisi yang seperti ini. Jadi Nabi meminta dia buka, bukan minta dia puasa. Paham? Baik. 1, teman-teman sekalian, lihat sini. Jika 3 unsur ini terpenuhi, terutama unsur yang kedua dan ketiga, maka berbuka lebih ditekankan, bahkan masuk hukum wajib dibandingkan dengan puasanya. Kalau yang ini saja, misal, ini masih memungkinkan kita puasa. Bahkan teman-teman mau safar dari sini ke Malaysia, jauh tidak? Baik, safar ya? Baik, jaraknya cukup jauh. Pakai pesawat 2 jam, 1/4 misalnya. Anda sampai di sana. Tapi kan mohon maaf, apakah ada kesulitan di perjalanan? Tidak kalau naik pesawat. Weng, landing nyampe gitu kan? Masya Allah. Di dalam kapal pesawat cuma tiduran. Kadang-kadang kita kemudian bisa istirahat dengan tenang. Apa yang susah di situ? Merubah zona waktu? Juga tidak. Karena waktunya Jakarta dengan Toronto, dengan Kanada, bedanya 11 jam. Kita lebih cepat dibandingkan dengan Kanada, 11 jam. Jadi kalau Anda terbang dari sini ke Kanada, Anda mengejar hari yang kemarin. Anda terbang sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Kamis misalnya kan? Nah, Kamis sekarang kita jam 2. Itu di Kanada sekarang sedang jam 1 malam. Jadi kalau Anda sekarang jam 2, begitu terbang ke Kanada, masih dapat hari ini teman-teman sekalian. Masih dapat hari ini, bedanya 11 jam. Sore Anda nyampe sana, jam 6 nyampe Kanada.
Tapi ketika Anda terbang dari Kanada ke sini, Anda mengejar hari berikutnya. Anda bisa kehilangan sehari. Terbang Kamis, nyampainya hari apa? Belum tentu, nyampainya Sabtu, bukan Jumat. Nyampainya Sabtu. Terbang Kamis, nyampe Sabtu, Anda kehilangan hari Jumat. Paham sampai sini? Ada perubahan zona waktu yang sangat luar biasa. Sebagian saudara-saudara kita memahami, kayak saya kurang tepat dengan pemahamannya. Ada memahami dengan puasa kilat. Masya Allah. Terbang dari Kanada, sampai dengan ke Jepang, buka. Masya Allah. Di Jepang buka, karena sudah masuk waktu maghrib. Sampai ke Hong Kong, sahur. Luar biasa. Sahur nyampe Hong Kong, nyampe Indonesia, dapat 2 hari puasa. Kalau waktunya seperti ini enak, betul yang punya uang, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Di sini sahur, sini buka, sini puasa lagi. Luar biasa. Orang baru 15 hari, dia sudah 30 hari. Nah, maka yang seperti ini, bila perjalanan jauh menjadikan zona waktu tidak teratur menjalaninya, maka buka lebih utama dibandingkan memaksakan puasa. Jelas? Ya. Beda keadaan ketika kita ke Saudi mau umrah misalnya lain. Kita masih sempat menunaikan puasa. Bahkan buka di sana bisa. Ya, karena beda waktunya cuma 4 jam. Tidak melampaui zona-zona waktu dan merubah zona. Jelas sampai sini? Baik, contoh terakhir. Yang ini, yang menyulitkan. Ada safar, fokus. Dia tidak merubah zona waktu. Dia juga tidak terlampau menyulitkan. Dan dia jarak terbangnya bahkan lebih dari 80 km, tapi tidak menyulitkan, tidak merubah zona waktu. Contoh tadi, terbang ke Surabaya, terbang ke Papua, terbang kemudian ke Malaysia, terbang ke Brunei Darussalam. Jaraknya lebih daripada 80 kilo, tapi keadaan tidak menyulitkan karena nyaman dan tidak merubah zona waktu secara fatal. Maka ini tetap menunaikan puasa. Yang paling unik, kadang-kadang ada yang ini zihab. Fokus, jaraknya tidak lebih 80 kilo. Zona waktu tidak merubah, tapi menyulitkannya luar biasa. Maka pada posisi yang ini, kita pun boleh berbuka puasa jika waktu yang ditempuh ini menghadirkan tekanan-tekanan luar biasa sehingga dengan itu fisik kita tidak kuat puasa. Contoh, jauh mana ke Surabaya dengan ke Lebak Bulus? Surabaya, tapi kalau ke Surabaya pakai pesawat, ke Lebak Bulus pakai beca, kira-kira Lebak Bulus pakai beca, ke Surabaya pakai pesawat. Nah, pertanyaan saya, mana yang paling menyulitkan? Ke Lebak Bulus atau ke Surabaya? Nah, ini dia poinnya. Paham ya? Kurang lebih begitulah. Tapi Ustadz ini kan safar ke Surabaya, pakai beca sana, kan? Sama dengan pemudik nanti di akhir-akhir masa puasa itu. Ada yang mudik, tiba-tiba pakai motor, pakai macam-macam dan sebagainya. Nanti bagaimana hukumnya? Bolehkah buka saat dia pakai motor, mudik? Boleh tidak? Pertanyaan saya, kenapa dia milih pakai motor? Ya? Atau pertanyaannya, kenapa tidak bisa mengatur waktu untuk menyesuaikan? Kan sayang-sayang, waktu-waktu bagian paling berburu dapat pahala, tapi dia batalkan puasanya. Kenapa tidak mencari cara untuk menyempurnakan puasa? Karena belum tentu bertemu Ramadan yang akan datang lagi. Ini yang paling menarik. Mudik dunia dikejar-kejar, mudik akhirat nggak disiapkan. Yang paling bahaya, dunia nggak nyampe, akhirat datang duluan. Silahkan cek, bukankah tidak sedikit ada orang mudik di akhir-akhir Ramadan yang mudik kembali langsung ke akhirat? Dan itu lebih banyak memakan korban. Siap-siap udah bekal, Masya Allah bekalnya lebih banyak. Motornya bebek, bekalnya singa Pak. Luar biasa, betul. Motor bebek, kasih belakangnya lagi, bekalnya banyak, tumpukin pakai motor. Jeng, kasih tulisan, sayang aku pulang. Masya Allah, tulis di jalan, plak meninggal. Jadi silahkan cek. Anda membatalkan puasa demi mengejar mudik dunia. Tapi apa yang Anda dapatkan di akhirat ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau bisa pastikan di dunia disambut, di akhirat Anda dinantikan. Silahkan cek, mudik dunia kan luar biasa tuh. Tungguin, pulang enggak? Insya Allah pulang. Kapan? Mungkin sehari setelah Ramadan, saya pengen sempurnakan itikaf dulu. Siap-siap nanti ya, insya Allah kita bawa bekal. Siap-siap, di sana siap-siap menyambut kita. Rumah dicet, Masya Allah. Kue dikumpulkan. Bahkan yang nggak ada diada-adakan, bahkan yang aneh bermunculan, ya kan? Tempatnya kongguan, dalamnya rangginang, kan? Itu kan cuma puasa tuh, pas Syawal. Bismillah. Itulah. Di akhirat juga begitu. Kalau di dunia yang nyambut ayah, ibu, kakek, nenek, di akhirat yang nyambut malaikat. Jadi saya kasih bocoran ya, ini rahasia penting sekali. Anda maksimalkan saat Ramadan tahun ini. Ada surga yang dimasuki oleh keluarga besar.
Dan ketika masuk mereka disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Di saking mulianya keluarga ini, di keluarga ini masuk surganya dia di tempat yang paling utama, itu melewati semua pintu surga. Misal pintu surga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu begitu mau masuk surga, dia lewat setiap pintu surga dan disambut oleh para malaikat, mengucapkan selamat kepadanya. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada surga Aden yang dimasuki oleh satu keluarga besar. Ketika dimasuki waman salaha min abaihim, dia bisa menggandeng bapak-bapaknya yang saleh. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidupnya yang saleh. Di suami gandeng istrinya, istri gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya yang saleh. Yang hebat, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Lantas mengucapkan selamat. Anda bisa masuk surga karena sabar saat berada di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah yang gak bisa Anda bayangkan sebelumnya. Disambut. Dan itu pilihan Anda. Rumusnya kerjakan amal soleh. Dan amal soleh mana yang paling banyak dibandingkan saat Ramadan? Bukankah saat Ramadan semua meningkat amal solehnya? Salat meningkat saat Ramadan. Salat amal soleh. Maaf, infak meningkat saat Ramadan. Silahkan cek. Baca Quran meningkat saat Ramadan. Jadi kalau Anda gak tingkatkan amal soleh saat Ramadan, ruginya 2 kali lipat. Fatal. Teruskan. Ini syarat wajib ada 2. Turunan sudah kita bahas. Yang pertama baligh, yang kedua qudrah, ada kemampuan, sudah kita bahas. Bagian yang ketiga ini, yang satu tadi sakit, kedua safar, yang ketiga yang tidak punya kemampuan. Kondisi yang secara medis divonis sangat sulit untuk puasa. Maksudnya nggak mungkin puasa ini secara medis. Mohon maaf, orang koma misalnya kan, koma titik juga belum, kan? Bangkit juga tidak, kan? Baik. Maka yang seperti ini mustahil puasa, mustahil. Ada lagi, mohon maaf, aktivitas jalan, tapi lemahnya luar biasa, tak sanggup menahan lapar, tak sanggup menahan haus. Sudah sepuh misalnya, atau keadaan tertentu, masih muda tapi terkena misalnya kondisi tertentu, kata medis tidak mungkin puasa seumur hidupnya. Dalam pendekatan medis. Maka yang seperti itu tidak berlaku kewajiban puasa, bahkan di luar Ramadan, dan hukumnya khusus. Dia bisa mengganti dengan fidyah dalam kehidupannya. Paham ya? Nanti kita bahas turunan fidyah dengan hukum detil. Yang penting pengenalan dulu saat ini. Yang kedua, syarat sah puasa. Saya tajamkan sejenak ya, supaya mudah untuk diingat dan terstruktur bahasan kita. Syarat pertama syarat wajib, syarat yang menjadikan seorang muslim wajib puasa. Ada 2, 1 baligh, kedua qudrah, adanya kemampuan sempurna. Baik yang tidak mampu dibagi 3 bagian, pertama orang sakit, kedua safar, yang ketiga yang divonis secara medis tidak mungkin berpuasa. Yang kedua syarat sah puasa. Yaitu syarat atau ketentuan yang menjadikan puasa seseorang dinilai sah secara syariat. Baik, tadi misalnya mohon maaf, ada orang sudah baligh, Masya Allah, baligh, fisiknya kuat, punya kemampuan, dia sempurna. Wajib puasa tidak? Wajib. Kemudian dia puasa. Mohon maaf, saya ulang ya. Ada orang fisiknya kuat, dia sudah baligh, punya kemampuan puasa. Kemudian dia puasa. Pertanyaan saya, sah tidak puasanya? Sah. Belum tentu kalau dia bukan Islam. Jelas ya? Memang dia kuat fisiknya, mohon maaf, kemampuannya sempurna, tapi dia tidak beriman. Baik, maka dalam konteks ini, maaf, tidak berlaku kewajiban baginya untuk puasa. Kalau mau puasa nggak dilarang. Cuman ketika dia puasa, tidak sah puasanya. Paham? Maka syarat pertama, syarat sah puasa, al-Islam, beragama Islam. Fala yasihhu min kafir. Maka yang bukan muslim atau non-muslim tidak sah dalam pandangan Islam puasanya. Jadi kalau ada non-muslim mau puasa, boleh tidak? Boleh. Jangan dilarang. Kalau mau ikutan puasa silahkan, terima dengan baik dia.
Ah, aku besok mau ikutan puasa ya. Masya Allah, silahkan, ayo. Sehingga bisa merasakan nikmatnya puasa. Masya Allah, ikutan sahur. Misalnya teman-teman mahasiswa, temannya non-muslim, pengen ikutan puasa. Silahkan ajak dia. Sahur, makan. Anda berbagi. Terus jelaskan saat puasa tuh mesti berkata yang baik-baik. Menghadirkan akhlak yang mulia. Suasana yang baik. Sehingga dia bisa merasakan ketenangan dalam puasanya. Maghribnya misalnya begitu buka, berikan makanan. Ini di Islam wajib buka. Paham? Tapi pertanyaannya, sah tidak puasanya? Tidak. Walaupun kalimat itu tidak harus disampaikan kepadanya. Baik ya? Wah, kamu luar biasa. Puasa kamu hebat hari ini. Cuman tidak sah. Oh. Itu nggak enak keterimanya. Itu nggak enak. Baik. Jelas ya? Baik, maka yang pertama, Islam. Dan teman-teman kadang-kadang dalam suasana tertentu akan ada nuansa-nuansa dakwah itu menghadiri. Dan saya pastikan kepada Anda bahwa kita disebut dalam Al-Quran, diisyaratkan sebagai umat dakwah. Dalam setiap profesi kita wajib berdakwah kepada yang lain, minimal dengan doa. Saya mau tanya pada teman-teman, saya lihat sebagian ada mampir dari pekerjaan. Coba cek di tempat kerja Anda, semua muslim atau ada non-muslimnya? Ada non-muslim. Pertanyaan saya, pelan-pelan ya. Dari berapa lama Anda kerja di situ? Pernah nggak Anda mendoakan kawan Anda supaya masuk Islam? Silahkan cek. Barangkali Allah tempatkan Anda di tempat kerja Anda, bukan di yang lain yang muslim semua, supaya Anda bisa mendakwahkan keindahan Islam di situ. Kenapa tidak dalam sujud Anda doakan, ya Allah, saya sekantor dengan dia, saya satu divisi dengan dia, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah satukan kami di surga, ya Allah. Saya tidak ingin berpisah dengan dia, bersatu di dunia, berpisah di akhirat. Kul ma anfaqtu min khair, katakan. Kenapa Anda kemudian tidak berakhlak mulia dengan berbagi dalam kebaikan? Anda masak, baunya sampai ke tetangga. Kata Nabi, bagi tetangga Anda. Tapi Nabi nggak pernah menyebutkan apakah tetangga Anda muslim atau bukan. Silahkan cek, ada nggak? Dengan catatan tetangganya Islam. Nggak ada. Jadi kalau Anda masak, tetangga Anda Kristen, sampai baunya, bagi sama dia. Begitu dibagikan, dia bilang misalnya pada Anda, Ibu kau baik sekali bagi makanan. Ah, ini bukan baik. Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah mengajarkan saya untuk berbagi. Oh, jadi yang kata di media Islam itu keras itu nggak benar ya Bu ya? Ya kalau sudah merasakan seperti itu tentulah kita nggak akan akur selama hidup. Ini silahkan dinikmati, Masya Allah. Besoknya Anda ketemu dia lagi pagi-pagi. Bu, Allah belum perintahkan berbagi hari ini. Pokoknya hidup tuh indah lah. Kenapa? Banyak hadis-hadis yang indah, kan ayat-ayat yang bagus. Nggak apa-apa karena dia belum paham. Kalau Anda baca lebih dalam lagi, Islam itu terstruktur. Dalam keluarga, dalam tetangga, dalam pekerjaan, ada semuanya. Anda punya pohon rambutan, lagi musimnya, sebagian batangnya kemudian masuk ke tetangga seperti ini. Itu hak tetangga. Hakun mustarak, hak Anda dan tetangga. Kalau dia mau ngambil, Anda nggak boleh larang. Ingat, yang punya Anda, tapi yang lihat buahnya tiap hari dia. Yang kejatuhan, maaf daunnya dia. Jadi begitu dia keluar, dia lihat buahnya. Maka dari itu kata Nabi, kita mesti berlaku adil dalam kehidupan. Ketika ada sebagian dari buah masuk kepada bagian tetangga Anda, itu hak dia untuk mengambil. Dan kalau bisa, beritahukan sebelum dia memintanya. Begitu sudah tumbuh, sudah kuning, mau merah, datangi. Masya Allah. Pak, itu ada tetangga. Tetangga. Salah saya Pak. Salah saya Pak. Masya Allah. Iya, gak usah grogi Bu. Sampaikan aja. Itu ada pohon rambutan. Ya, rambutannya ke bapak sebagian. Kalau sudah matang, ambil aja, gak usah minta. Kok begitu, kan punya ibu, hukum dari mana? Bukan, itu Allah yang perintahkan untuk berbagi. Jadi kalau bapak ambil, ambil saja. Kan bapak yang lewat sini, bapak yang lihat rambutannya. Saya cuma nanam pohonnya, tapi kan buahnya ke bapak. Bapak yang lihat, bapak yang kejatuhan, ambil aja Pak, gak usah minta.
Makasih Bu, Masya Allah. Besoknya minta Anda doakan. Boleh jadi bagian yang halal di rambutan itu yang menyentuh hati dia untuk terbuka menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indah. Tapi besoknya ayam Anda main ke rumah dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda dengan rambutan. Masya Allah. Terima kasih ya Tuhan, senang punya tetangga orang Islam. Masya Allah, ayam masuk. Dan Anda diundang lagi kan? Luar biasa. Teruskan. Syarat kedua, an yakuna al-waqtu qabilan lis-siyam. Dipandang sah puasa itu jika ditunaikan pada waktu yang ditentukan. Jika ditunaikan pada waktu yang ditentukan. Terkait dengan Ramadan, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Paling kanan di pertengahan, maksudnya langsung ke pertengahan ayat. Quran surah 2 ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Allah menyampaikan di ayat dimaksud, silakan makan, minum sebebas-bebasnya, seluas-luasnya di waktu malam. Sampai datang fajar. Tapi kalau sudah tiba fajar, sempurnakan puasa sampai di awal malam. Ilahnya itu harfu ghaya, menunjuk pada tujuan awal. Ilal lail, sampai di awal malam, maksudnya maghrib. Di puasa boleh ditunaikan dari mulai fajar sampai dengan ke maghrib. Paham? Waktu maghrib dijelaskan lewat sunnah. Tidak pernah didapati Nabi puasa kecuali dimulai di waktu fajar, berhenti di waktu maghrib. Maghrib buka. Saya penting sampaikan ini karena ada aliran yang terlampau soleh, bukannya Isya. Betul, ada aliran yang bukannya Isya, ya, dan diantaranya Syiah. Jadi kalau Anda punya tetangga atau misalnya ada kerabat diundang atau sedang kumpul-kumpul, begitu azan maghrib dia nggak buka misalnya, masuk kamar dulu, begitu Isya baru makan, itu Syiah. Paham ya? Terlampau soleh. Betul. Buka itu sampai maghrib, nggak lewat daripada itu. Nah sekarang ketentuan kedua. Dipandang sah puasa itu jika waktunya sesuai dengan ketentuan dari fajar sampai maghrib. Artinya kalau ada puasa misalnya malam hari ditunaikan, orang buka dia makan, maka boleh tidak puasanya? Boleh tidak? Kalau bicara boleh saja, cuman tidak sah. Ayo Pak, makan dulu. Saya masih puasa. Maaf, tidak sah puasanya. Jelas ya? Di malam waktu berbuka. Paham? Siang waktu puasa dari fajar sampai dengan maghrib. Termasuk mohon maaf tidak dipandang sah pula puasa pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan puasa, bahkan berhukum haram dia puasa di situ. Contoh puasa di 2 hari raya. Aduh ya Allah, saya tidak ingin meninggalkan qada terlampau lama ya Allah. Saya tidak takut dengan menunaikan qada ini. Yang saya takutkan sebelum ditunaikan semuanya saya meninggal ya Allah. Enggak apa-apa, besok orang lain Idul Fitri saya puasa aja. Enggak bisa, tetap haram hukumnya. Tunggu hari kedua di situ baru Anda tunaikan di situ kewajiban untuk qada Anda. Paham? Idul Fitri, Idul Adha tidak ada di situ kemudian dibenarkan atau dipandang sah menunaikan ibadah puasa. 3. Syarat sah ada 3. Saya agak cepat. An-niyatu 'ala rajih. Menurut pendapat terkuat adalah menghadirkan niat. Nanti akan dijelaskan secara detail ya hukum-hukumnya. Ada perbedaan pendapat kalangan ulama kapan Anda berniat. Tapi pendapat terkuat mengatakan dari kalangan ulama bahwa niat termasuk dari syarat puasa. Artinya jika ada orang berpuasa Ramadan misalnya, tapi dia tidak berniat, maka puasanya dipandang tidak sah. Jelas? Ada nanti perbedaan sedikit pendapat ulama, tapi mayoritas mengatakan niat dipandang terkuat, dipandang rajih, dipandang sebagai bagian terkuat sebagai syarat sah puasa. Selain Islam, yang kedua ditunaikan pada waktu yang dibenarkan, dan yang ketiga adanya niat sebelum puasa ditunaikan. Paham? Baik. Dan saya dapat informasi ini dari dokter non muslim Bu, Pak. Ini saya suka luar biasa termenung ya. Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua yang muslim, ayo biasakan kita research ya. Ya apapun profesi Anda, mau dokter, mau ilmuwan, mau macam-macam, karena kita ini
punya kitab pedoman kehidupan yang tidak dipunyai oleh yang lainnya. Dan itu pedoman itu akan selaras di setiap masanya. Sudah 15 abad lewat, masih aktual aja, terus aktual. Aktual, tajam, aktual, terpercaya. Cuman punya kita itu. Betul dalam Al-Quran dan Sunnah, saya serius. Ya. Dan yang luar biasa, itu yang meriset setiap ayat Quran. Bahkan setiap huruf-hurufnya, setiap harakat-harakatnya, itu ada 3 golongan. Yang pertama Yahudi, yang kedua misionaris, yang ketiga orientalis. Bahkan orientalis ini bergabung dengan misionaris, ada gabungan juga dengan Yahudi, membuat turunan-turunan sekolah bahkan menjadi kampus di kemudian hari untuk meresearch isi-isi Al-Quran dan hadis. Tujuannya 2, mengambil pokok yang baik-baiknya untuk diterapkan dan menerapkan racun kepada orang Islam di sebagainya untuk keluar dari pemahaman yang benarnya. Maka turunannya nanti ada seperti aliran sefilis di antara racunnya. Ya, sekuler, liberal dengan pluralisme. Kan orang-orang plural itu mengambil ayat-ayat Quran cuma dipotong-potong. Ya cuman mereka terlambat sebelumnya, zaman dulu sudah ada dan mereka yang meresearch itu. Ini semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ini dalilnya ada di Quran, dipotong, Quran surah kedua ayat 62. Enggak disempurnakan ayatnya, cuman diambil potongannya aja. Itu produk orang zaman dulu. Jadi kalau ada yang seperti itu, sebetulnya orang-orang sekarang tuh telat, ketinggalan. Dia orang terlambat. Hadis itu baru ada setelah 200 tahun wafatnya Nabi SAW. Katakan pada orang ini, Anda terlambat, masalah itu udah selesai, Anda ketinggalan. Anda selama ini kemana aja? Ya, jadi yang hal-hal demikian itu di research Pak. Sekarang yang paling rajin research itu orang Yahudi. Itu sampai hadis Nabi, makanan-makanan Nabi, kebiasaan pola aktivitas. Sampai yang paling yakin dengan hadis kiamat itu orang Yahudi. Mereka menanam pohon korkot sebanyak-banyaknya. Karena di hadis disebutkan ada satu pohon yang melindungi orang Yahudi di kemudian hari. Tanam mereka sebanyak-banyaknya. Kita yang punya kemudian pedomannya, kenapa kita tidak maksimalkan? Silahkan cek. Ayat tentang kondisi kandungan cuma ada di Quran. 15 abad sebelumnya sudah disebutkan di situ. Bagaimana perkembangan bayi di dalam janin. Hadisnya ada. Perkembangan janin di dalam perut ibundanya. Hadisnya ada. Saya kemarin ke Niagara Falls di Kanada. Begitu saya lihat itu, air terjun Niagara itu, yang muncul langsung ayat Qurannya. Di Quran sudah ada tentang air terjun. Coba Anda gambarkan, seorang Nabi 15 abad, ya keadaan di padang pasir, gak pernah lihat air terjun, gak pernah lihat air banyak mengalir seperti itu. Tiba-tiba ada ayat turun, Al-Baqarah 74. Silahkan cek. Itu disebutkan, "Tsumma qasat qulubuhum fa yakal hijara aw ashadda qaswa." Ya wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguh hati orang-orang yang sebagian ada yang munafik itu, hatinya kadang-kadang keras, lebih keras daripada batu. Bahkan sebagian batu saja itu bisa pecah, dari pecahan itu mengeluarkan air di dalamnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada di antara batu itu ketika terpecah, keluar air, airnya ada yang jatuh turun ke bawah. Ada yang naik ke atas mancar begini, ada yang jatuh turun ke bawah. Yang naik ke atas itu mata air, yang turun ke bawah itu air terjun. Di mana ada ayat air terjun 15 abad yang lalu? Pengetahuan manusia bisa sampai ke situ mustahil. Firman Allah diturunkan jauh sebelum manusia memikirkannya. Silahkan cek pengetahuan tentang genetika, Quran sudah memberikan gambaran. Dan seterusnya. Jadi kalau kita rajin meresearch, mohon maaf ya, yang dokter keluarkan ayat-ayatnya. Dokter mata, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat mata di Quran? Jawab pertanyaan saya, kenapa ada mata yang secara medis diponis sehat, tapi kelakuannya tidak sehat? Silahkan cek, matanya sehat, bisa lihat, tapi yang dilihat istri orang lain. Silahkan cek, ibu juga begitu. Mata ibu sehat, yang dilihat suami orang lain. Buka status suami orang yang dilihat. Buka status istri orang. Artinya kan matanya memang secara medis bisa melihat, tapi yang dilihat yang tidak sehat. Bahkan sholat, keluar dari sholat lihat sendal semua kelihatan, tapi yang dipakai sendal orang lain. Itu kan masalah. Sama pekerjaan juga begitu, tangannya nggak sehat, tapi bisa mengambil hak yang bukan punya dia. Tanda tangan proyek yang tidak dibenarkan, artinya kan ada yang salah. Saya tanyakan kepada Anda, duhai para dokter di masa kini, apa yang salah dengan itu? Dan jawabannya nggak ada dalam teori-teori medis. Jawabannya kembalikan. Karena penyakit dibagi 2 di Quran. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penyakit hati nggak akan ditemukan di poli-poli yang ada di rumah sakit. Mustahil. Aduh saya pusing dok, pusing. Apa gejalanya? Kalau tetangga saya beli kulkas, saya pusing. Apa dok obatnya? Kasih resep. Quran surat sekian, ayat sekian. Pulang. Cek. Ada apa? Teman-teman yang bisnis, Anda kenapa nggak pernah riset misalnya para pebisnis, pedagang dan sebagainya? Kumpul. Kok bisa ada ayat-ayat bisnis, ayat-ayat dagang dipraktekkan di zaman Nabi dan zaman setelahnya semua sukses? Demi Allah saya katakan, mereka yang bisnis nggak pernah kembali modal Pak. Kembali untung.
Utsman bin Affan praktekkan lebih tinggi lagi. Abdurrahman bin Auf modal pakaian tiba-tiba jadi orang paling kaya. Itu apa rahasianya? Sampai-sampai Nabi memberikan detailnya, sampai Imam Al-Bukhari membuat babnya, Kitabut Tijarah, pembahasan tentang bisnis, ada semua. Saya suka tanya, saya suka bingung di majlis-majlis ta'lim. Kenapa kalau bahas hadis itu seringkali tidak mengeluarkan esensinya? Padahal kurikulumnya sudah Imam Al-Bukhari sudah bikin itu. Di kitab hadis itu bukan kitab pajangan atau kitab penyampaian setiap ada hadis ini maknanya, ini begini, ini begitu, bukan, ada kurikulum di situ. Al-Bukhari itu ada 97 bagian, 97 kitab. Di satu kitab 97 pembahasan. Kitabul Iman, 57 hadis. Kenapa Anda suka naik turun imannya? Kalau naik semangat, kalau sedang turun lemah ibadah, kadang-kadang malas. Bagaimana menaikkan dan dijaga supaya nggak turun-turun? Rumusnya 57 hadis, baca hadisnya. Ayatnya ada, hadisnya ada. Kitabul Ilmi, duhai para mahasiswa, anak-anak pembelajar, kalau Anda ingin cepat paham, ingatan semakin menguat, tidak mudah lupa, bisa menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Mana rumusnya? Tuh, ditulis Kitabul Ilmi, hadisnya banyak diturunkan. Begini caranya. Maka muncul seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, seperti yang lainnya dan seterusnya. Itu luar biasa. Makanya silahkan cek ya. Kalau Anda tidak percaya, semua ilmuwan muslim pada saat dulu, itu yang mereka kerjakan pertama kali bukan mengejar sekolah formal, tapi menghafal Quran terlebih dahulu. Kami sedang menghadirkan gerakan sekarang menghidupkan Quran. Kita punya target 100.000 penghafal Quran di tahun ini. Dan teman-teman nanti boleh bergabung, silahkan saja karena ini gerakan terbuka. Setiap muslim dan mencintai sunnah Nabi SAW dipraktekkan sehat semua urusan kita. Insya Allah. Ya. Teruskan. Kembalikan ke sini ya. Jadi niat. Nah, ada research dari dokter non muslim. Dia meresearch ternyata niat itu kenapa sangat dikuatkan saat orang puasa? Karena ketika
Ada 3 golongan yang tidak dituliskan hukum kepada mereka. Diangkat pena dari 3 golongan. Artinya hukum tidak dituliskan. 1, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang kurang waras, terganggu akalnya, sampai dia kemudian sadar kembali. Wa anin naimi hatta yastayqidha. Kedua, dari orang tidur sampai bangun kembali. Hukum pada saat tidurnya nggak tertuliskan. Begitu bangun, berlaku kembali. Tapi saya harus pertajam ini ya. Karena ada bangun yang sifatnya masa cukup singkat, ada bangun yang sifatnya masa cukup lama, itu berbeda hukum. Ya, bangun misalnya masa cukup singkat tapi melewati batas waktu kewajiban. Saya ambil contoh kasus sholat. Kasus sholat misalnya teman-teman sekalian. Misal, pernah mendapati ini atau bahkan mungkin pelakunya. Ya, subuh jam berapa? Baik, 4:39. Subuh 4:39, bangun jam 9 lewat 34. Subuhnya 4:39, bangun jam 9 lewat 34. Kan melewati batas subuh kan? Tapi saat subuh nggak bisa dibangunkan, misalnya nggak bisa bangun. Baru dia sadar bangun 9:34. Maka saat waktu subuh itu dia tidak tercatat bagi dia, nggak dicatatkan hukum. Kapan hukum berlaku? Saat bangunnya. Makanya ketika Anda bangun misalnya jam 9 karena lelah tertentu, bukan karena dipaksakan. Bukan karena dipaksakan, karena memang kondisi lelah tertentu nggak bisa bangun. Maka saat bangunnya di situ waktu sholatnya. Di begitu Anda bangun, ambil segera air wudhu, tunaikan sholat, dan sholat subuh Anda berlaku pada saat itu. Paham? Adapun di waktu subuhnya diangkat pena, tidak dituliskan bagi Anda. Kecuali Anda yang sengaja mengerjakan satu aktivitas yang dengan itu bisa melalaikan sholat subuh dan Anda sadar dengan itu. Nonton bola tadi kan, berharap-harap menang ya. Padahal kemarin diharapkan Barcelona menang, ternyata kalah, itu kan maroma. Sekarang berharap Juventus menang, ternyata kalah kan. Sampai menjelang subuh, begitu duduk termenung, istighfarnya istighfar bola. Astagfirullah, kok bisa kalah? Bisa kan? Ketiduran, bangun jam 9, dosa Anda di situ. Dosa. Karena Anda mengharapkan sesuatu, mengejar sesuatu dengan melalaikan ibadah, maka dosa dituliskan sekalipun tetap waktu subuhnya ditunaikan saat bangunnya. Paham? Saya insya Allah saya senang baca, Pak. Senang baca saya. Jadi apa saja yang kira-kira tidak kontroversial saya baca. Supaya kadang-kadang dalam lingkungan tertentu kita bisa berdakwah dengan kalimat-kalimat yang bisa sesuai dengan masa atau dengan objek dakwahnya. Saya hafal pelatih Liverpool itu Jurgen Klopp, saya hafal. Manchester City Pep Guardiola, dan dia dengan Jurgen Klopp itu nggak pernah menang, pertemuannya dia cuma menang 5 kali, itu seri sekali. Berarti 14 pertemuan, 8 kali menang Jurgen Klopp, 5 kali kemudian Pep Guardiola, 1 kali seri. Saya tahu itu. Saya hafal. Posisi liganya Manchester City nomor 1, nomor 2 MU, gitu kan? Kemarin juga kalah dia 3 kali kalah berarti ya di liganya itu ya, sama Liverpool kalah, sama kemudian MU kalah, dan kemudian di Liga Champions kalah lagi. Saya tahu itu. Juventus sekarang nomor 1, dan Buffon tuh nggak pernah di kartu merah. Baru kemarin kartu merah dia protes itu. Saya tahu itu. Saya hafal saya. Ya. Anda mau tanya apa silakan. Bayern Munchen sekarang bagus lagi. Dia Heiken sekarang pelatihnya. Heiken itu Hensky ya. Hensky itu sebelumnya Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti menggantikan dia sebelumnya, cuman fatal jatuh dia di situ. Walaupun liganya dapat tapi championnya turun, makanya diganti lagi sama yang semula. Dan yang ini pernah mengalahkan Guardiola sebelumnya. Dia yang menghancurkan taktik tiki-taka itu. Ya, saya tahu itu. Tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Betul. Nggak ada kerjaan. Madrid dia sudah bertahan, juara bertahan, La Decima sudah terlewati, sudah 11 kali dia mendapatkan itu. Ya maka kalau dia menang lagi dia 3 kali berturut-turut juara championnya sekarang. Dan itu di masa Zinedine Zidane. Ya, hafal saya. Ya. Tapi sekali lagi saya nggak nonton. Betul nggak ada kerjaan Pak. 2, cepat. Aninaimi hatta yastayqidha. 2, 3, anis sabi hatta yahtalima. Yang ketiga dari anak kecil sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Di 3 kondisi ini tidak dituliskan hukum. Jadi kalau ada anak-anak, ini saya sering tekankan pada Anda, anak-anak itu diajarkan supaya menghadirkan semangat ibadah, bukan dipaksakan untuk menunaikan satu kewajiban yang belum berlaku untuknya. Maaf ya, sholat misalnya, anak 5 tahun belum wajib sholat, tapi dia bisa dicontohkan oleh orang tuanya. Di bapak ibu sholat misalnya kan, beli sejadah, kalau bisa jangan sejadah Anda saja, sejadah anaknya. Belikan sejadah untuk anak Anda, di bapaknya sholat, ibunya sholat. Dalam kondisi bapak nggak ke masjid, bapak jadi imam, ibu jadi imam. Ketika dua-duanya sholat, belikan sajadah untuk adiknya. Begitu adik dihamparkan sajadah, dia merasa ada keinginan untuk meniru. Gak ada masalah, walaupun misalnya sajadah dia sajadah tayo, kan? Sajadahnya misalnya sajadah Thomas, ada yang sajadah mobil, ada macam-macam. Gak ada masalah, memang itu dunianya. Dunianya, yang penting sajadah Anda itu yang polos. Ini anaknya tayo, bapaknya Batman misalnya kan? Nanti repot. Jalan aja gitu. Itu indah.
Bapak ke masjid, anak ajak ke masjid. Tapi ingat baik-baik, sebelum dia ke masjid, ajarkan fikih masjid. Tenangkan, dan bisa. Saya coba itu dan sangat luar biasa bermanfaat. Jadi sebelum waktu sholat, kita ajak dia ke sana, main-main. Zuhur jam 12, jam 10 ajak ke sana main-main. Tunjukkan. Lihat dulu dia, begitu masuk ke masjid, tiba-tiba kaki kiri, tarik lagi. Kakak, ini rumah Allah yang sayang pada kita, yang sering memberikan kita kebaikan, kesehatan, makanan. Kalau ke rumah Allah, masuknya kaki kanan. Begitu masuk kaki kanan, jangan dulu doa, bismillah aja dulu. Kepanjangan doa untuk anak usia 4-5 tahun. Bismillah dulu, begitu masuk bismillah. Awal-awal. Kemudian dia lari, terangkan lagi. Ini saf, ini mimbar, ini begini. Nanti kakak kalau sudah besar jadi imam ya, tempatnya di situ. Khutbahnya di situ, jalan. Nah begitu dia sudah hafal teman-teman sekalian, masuk waktu sholat kita bawa dia, teratur dia. Di samping temani oleh kita, ngikuti, cuman belum wajib. Dan besoknya dia tiba-tiba menunggu. Ya, ke masjid lagi yuk. Ya, kok belum ke masjid? Ya, kok belum adzan? Ya, kapan kakak boleh adzan? Itu indah. Tidak ada kalimat paling indah ketika anak Anda yang belum wajib mengajak Anda ke masjid. Yang hebat, bapaknya nggak ke masjid, anaknya sudah di masjid. Itu tanda tanya bagi Anda. Betul. Teman-teman, ya kadang-kadang ada banyak kondisi yang membuat kita mesti lebih banyak berpikir kembali. Ya, cobalah satu kali tatap keluarga Anda. Kalau lagi tidur, lagi jalan, lihat istri Anda, anak Anda. Kemudian setelah itu tanyakan pada diri Anda, kita ke surga sama-sama enggak gitu? Ada enggak di surga? Dan kita yakin kita akan wafat. Kalau sudah punya keyakinan itu siapkan. Petanya itu jalannya jangan cuma dunia. Kalau cuma dunia Anda tertinggal, non muslim aja dunia kok sama. Apa bedanya Anda? Untuk apa iman kita? Karena itu peta kita mesti sampai akhirat. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Anda mesti punya visi sampai ke akhirat kata Allah. Saya maksimal hidup kita. Ya semoga Allah muliakan kita insyaallah. Kedua ini terakhir dan saya tutup sampai sini teman-teman sekalian. Al-khuluwu minal haid wan nifas. Ini untuk perempuan saja. Ya syarat wajib dan sah bersamaan. Yang kedua adalah terbebas dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang tengah haid dan nifas tidak diwajibkan puasa. Dan kalau memaksa puasa tidak sah puasanya. Jelas ya? Saya ulang. Perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan puasa, juga tidak sah puasanya. Jika ada perempuan memaksakan diri dalam kondisi tadi, dia memaksakan puasa, maka puasanya dipandang tidak sah. Jelas? Baik. Dan ini hanya berlaku bagi perempuan, ingat. Karena itu Allah telah tetapkan laki-laki cirinya ada, perempuan cirinya ada. Jadi jangan paksakan laki-laki ingin jadi perempuan. Perempuan yang jadi laki-laki itu melanggar fitrah dan hidupnya akan capek. Ya, sudah merasa di perempuan, head nggak ada gitu kan? Akhirnya cari saus gitu kan? Lagi head macam-macam itu kan berantakan hidupnya. Pengen sewa rahim dan sebagainya. Nah, jadi kurang sehat hidupnya, nggak nyaman gitu. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu yang untuk dibuka karena waktu kita sangat terbatas hari ini. Ini hanya pengantar. Tapi nanti insya Allah dalam uraian-uraian di akhir TV, karena ini banyak, nggak mungkin selesai dalam satu kali pertemuan. Nanti ada insya Allah pengantar-pengantar ke Ramadan. Anda bisa terhubung dengan itu. Kalau Anda ingin dapatkan kopinya, Anda boleh silakan. Saya sangat senang kalau ilmunya dibagi. Kalau ada yang kurang tepat diluruskan supaya kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki. Kalau ada keluasan ilmu di guru lain, silahkan buru mereka dapatkan ilmunya supaya dengan itu bertambah wawasan kita. Izin menyampaikan informasi. Pertama, teman-teman sekalian, insya Allah Ramadan kita masih dalam siklus sekitar 10 tahunan. Ya, biasanya secara astronomi, tapi mungkin wallahu alam kalau ada perubahan, itu setiap tahun itu akan sama. Kita telah 2 kali ke belakang sudah sama waktunya, Ramadan dan Idul Fitri, dan tahun ini pun insya Allah puasa kita akan dimulai di waktu yang sama. Tahun ini tidak akan berbeda, baik yang pakai hisab ataupun pakai ru'yat akan mengawali Ramadan di tahun ini dengan tahun yang sama. 1439 Hijrah, 2018 Masehi, kita insya Allah apapun ormasnya, bagaimanapun keadaannya, puasanya akan satu waktu yang sama. Dimulai tanggal 1 Ramadan tahun 1439 Hijrah, nanti bertepatan betul. Bertepatan ya dengan 17 Mei, 15 Mei-nya itu ijtima', tapi posisi matahari masih di bawah ufuk sehingga hari besoknya digenapkan Sya'ban 30 hari, lusanya baru masuk kepada Ramadan. Itu insya Allah akan sama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada Anda semua, juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk memperbaiki diri. Saatnya kita mesti berubah. Zaman kita menuntut kita lebih memahami Al-Quran dengan baik dan mengamalkan tuntunan sunnah dalam kehidupan dengan lebih mulia. Untuk itu saya mengajak, ada syiar Al-Quran yang sedang kita bangun.
Kami sedang berkomunikasi mengajak kepada lapisan elemen kehidupan. Masa orang Kanada mau menghafal Quran, orang Amerika mau menghafal Quran, kenapa orang kita tidak menghafal Quran? Karena itu kita punya gerakan untuk menghafal Quran, menghadirkan 100.000 penghafal Quran di tahun ini. Insya Allah hari Jumat khususnya 20 April saya akan berada di Islamic Book Fair di JCC jam 16.30 kurang lebih sampai jam 18, tapi saya pada asar sudah di sana. Itu kita akan bahas cara yang paling singkat untuk menghafal Quran. Ya, nanti buku yang dibahas Muslim Zaman Now hafal Quran dalam 30 hari. Sebagian buku mungkin ada teman-teman yang bawa hari ini, tapi nanti maksimalnya tahan sebentar supaya saya mudah untuk menjelaskan. Maksimalnya akan ditampilkan di IBF dari tanggal 18 April sampai tanggal 22 April. Standnya stand nomor 166 wilayah Madinah. Di situ nanti akan ada buku juga atau mungkin mushaf yang dibagikan. Itu ada sekitar 5.000 sampai 7.000 mushaf. Mushaf itu didesain untuk memudahkan hafalan Quran, namanya Mushaf At-Taisir. Bukunya nanti ada buku MZN. Di situ ada sekitar 15.000 buku. Jadi sebagian ada yang disebarkan sekarang, sebagian ada yang saat nanti IBF. Saya hadir di hari Jumat sorenya untuk memberikan pemahaman singkat dan cara cepat untuk menghafal. Nanti kita ada simulasi juga. Kalau teman-teman ada waktu silahkan berkumpul pada saat itu dan kita akan belajar untuk bersama dengan baik merubah keadaan diri kita. Yang terakhir, ini yang paling penting. Insya Allah nanti di bulan Ramadan dan maksimalnya pasca Ramadan itu pelatihan Taisir Learning Center sudah dimulai. Ya, dan akan berjalan. Bagi teman-teman yang satu daerah, Anda bisa misalnya berkomunikasi dengan teman-temannya. Kalau berminat, Anda bisa terhubung dengan kami dan itu gerakan secara bersama-sama. Bukan gerakan-gerakan, mohon maaf ya, profit, bukan gerakan mencari keuntungan, tidak. Itu gerakan bersama-sama untuk memperbaiki keadaan diri kita. Nanti ada kelas misalnya, kelas pengusaha, kelas dokter, kelas macam-macam, dimulai dengan menghafal Quran bersamaan. Di Bandung sudah berjalan, menyusul sebagian wilayah di Indonesia, kita akan sambungkan dan dikoneksikan nanti untuk mempelajari spesies. Menghafal, sekarang ada yang dari nol sudah hafal satu juz itu dengan halamannya, dengan nomornya, dengan posisinya, dengan macam-macamnya. Ya, dan itu sudah kita gerakan supaya kita maksimal. Tujuannya bukan ingin menghafal untuk menunjukkan itu, bukan, tapi menghadirkan Quran dimanapun kita berada dalam kehidupan. Baik, yang terakhir untuk mendapatinya. Karena itu saya tidak tahu bagaimana caranya memohon ke sia-siakan Ramadan tahun ini. Maksimalkan, dan saya tidak minta apapun kepada Anda. Saya hanya mohon, tolong mohonkan kepada Allah supaya Allah ampuni dosa-dosa saya. Baik, saya kira itu saja. Semoga Allah muliakan Anda semua dan orang tua Anda seluruhnya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dikumpulkan di surga dalam kemuliaan yang lebih baik daripada hari ini. Saya mohon maaf harus saya cukupkan dulu karena hari ini saya harus menerima tamu. Ada hal yang sangat penting untuk perwakilan pesantren seluruh Indonesia yang ada hal-hal yang kira-kira dikoordinasikan untuk membuat kurikulum-kurikulum terbaik untuk ke depan bagi anak-anak pesantren. Saya kira terima kasih teman-teman. Bagi yang sore ingin bergabung di Bekasi silahkan. Bahasannya masih bahasan buku MZN Muslim Zaman Now hafal Quran dalam 30 hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.